Halo, balik lagi dengan Ardiansa Wijaksana dari kelas saham. Kali ini aku akan membawakan topik yaitu kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan penjualan saham. Mungkin bagi sebagian orang cuma 2% itu cukup, 5% cukup, 7% cukup. Tapi berapa sih idealnya kita harus melakukan taking profit? Simak video ini sampai selesai karena aku akan membagikan 4 prinsip yang bisa kamu contoh. Yang pertama, taking profit sesuai dengan trading plan. Misalkan kamu udah membuat trading plan, kamu beli di harga 1000, terus trading plan kamu taking profitnya itu di harga 1100. Ya udah, ketika harga sudah menyentuh 1100, maka sudah saatnya kamu taking profit. Jangan menunggu untuk lebih tinggi lagi, karena sesuaikan dengan trading plan kamu. Kedua, yaitu ketika tren sudah berubah. Ini cocok untuk bagi seorang trend follower atau dia melakukan pembelian ataupun penjualan berdasarkan tren yang sedang berlangsung. Biasanya mereka ini membeli saham ketika uptrend itu mulai terbentuk, lalu menjual ketika patah tren. Patah tren ini bisa kita ambil dari cross moving average, bisa SMA, EMA, atau WMA, itu terserah kalian. Tapi ketika trend follower ini menetapkan jualnya, yaitu ketika dia udah cross MA-nya, harga sudah cross dengan moving average-nya. Misalkan moving average-nya ini lagi naik nih, kan lagi uptrend, lalu harganya menembus moving average tersebut. Rata-rata harganya bernilai 1105, lalu harganya ternyata menembus ke bawah hingga closing ke angka 1095. Nah, itu waktunya kamu untuk taking profit. Yang ketiga, ketika harga sahamnya tiba-tiba naik drastis. Ini biasanya terjadi di saham-saham gorengan atau saham-saham second liner lah minimal. Kok aku bisa bilang tiba-tiba naik? Karena kita nggak ada yang tahu nih kapan harga saham itu akan dinaikkan. Dan ternyata saham yang kamu beli ini mengalami kenaikan yang cukup drastis, katakanlah 10%, 15%, itu kan jarang-jarang nih. Nah, itu kamu harus TP. Atau aku sarankan untuk TP. Kenapa? Karena ketika harga saham itu naik drastis, penurunannya juga cukup drastis. Makanya ketika saham itu tiba-tiba naik drastis, segera amankan keuntungan kamu. Yang keempat, sekaligus yang terakhir, yaitu harga saham mengalami penurunan hingga melewati batas toleransi kamu. Misalkan toleransi yang bisa kamu berikan atau yang kamu tanggung itu sekitar 3%, ternyata kerugian kamu itu udah pas 3% atau 3,5%, itu segera kamu cut. Kenapa? Karena ketika kamu nggak disiplin dengan apa yang udah kamu tetapkan, itu bisa menjadi yang lebih besar. Nanti bisa jadi ibarat kata itu seperti bola salju yang menggulung semakin besar dan semakin besar, seperti itu. Akhir kata, aku punya quote nih. Pergerakan harga saham tidak bisa kita prediksi 100%. Oleh karena itu, kita harus disiplin dengan trading plan yang sudah kita buat. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga ini membantu, dan kalau suka silakan like video ini dan tinggalkan komentar jika kamu ada pertanyaan, dan bantu share video ini supaya channel ini lebih berkembang lagi. Jangan lupa subscribe. Terima kasih, see you next time.